semakin besar anak kita, maka mereka ya cenderung tidak mau banyak diawasi, maunya bebas. Ya, salah satu pertanyaan yang mungkin paling banyak ditanyakan oleh para orang tua mengenai aturan penggunaan gadget di masa pandemi ini adalah bagaimana membuat aturan penggunaan gadget di saat semua hal yang perlu dilakukan anak dianjurkan untuk dilakukan melalui gadget. Pertanyaan yang sangat masuk akal, dan itu yang akan saya mau bahas di video kali ini. Kadangkala saya merasa bahwa kita sebagai orang tua punya paradigma yang kurang tepat dalam membuat aturan bagi anak. Yang kita pikirkan kan biasanya adalah membatasi. Ya, misalnya dalam hal penggunaan gadget aja. Weekdays tidak boleh pakai gadget, cuma weekend. Sehari hanya boleh pakai gadget 2 jam, tidak boleh lebih. Nah, membatasi ini tentu tidak salah. Ya, yang jadi masalah adalah saat orang tua tetap bertahan di paradigma ini sementara anaknya bertambah besar. Berapa banyak TBF parents di sini yang merasakan sendiri bahwa semakin besar anak, semakin sulit memonitor cara mereka menggunakan gadget. Dan ini sebenarnya juga bahkan berlaku tidak hanya dalam hal aturan gadget, aturan apapun soal anak pasti begitu kejadiannya kan. Misalnya ya aturan belajar aja misalnya. Dulu waktu kelas 1 atau 2 SD, kalau anak mau ujian, maka kan kita pantau betul kan cara mereka belajar. Tapi begitu mereka udah kelas 7, kelas 8, anak juga tidak terlalu mau lagi banyak diawasi, betul kan? Nah, gadget juga seperti itu. Semakin besar anak kita, maka mereka ya cenderung tidak mau banyak diawasi, maunya bebas. Ya, ini juga bagian dari perkembangan alamiah dari anak yang menjelang remaja. Dan tambah lagi, faktanya adalah bahwa gadget itu sudah seperti kebutuhan bagi generasi ini. Ya, terlepas dari berbagai pendapat kapan umur berapa mereka persisnya untuk dapat gadget, tapi intinya pada akhirnya gadget akan jatuh juga ke tangan anak gitu. Nah, dengan fakta demikian, ditambah dengan anak yang makin besar, makin cenderung tidak mau diawasi, maka sepertinya paradigma kita dalam membuat aturan soal penggunaan gadget itu harus berubah. Tidak bisa lagi menetap di membatasi anak. Nah, ini prinsip yang saya mau bagikan. Paradigma orang tua dalam menetapkan aturan penggunaan gadget itu memang dimulai dari membatasi. Tapi seiring anak tambah besar, maka paradigmanya harus bergeser menuju ke memberdayakan. Ya, bergeser itu kan ya artinya berubahnya secara bertahap ya, nggak langsung. Nah, di usia berapa? Ya, menurut saya di usia kelas 4 SD, mereka masuk ke pra-remaja, mestinya sudah mulai bergeser. Nah, apa sih bedanya paradigma membatasi dengan paradigma memberdayakan dalam hal menetapkan aturan gadget ya bagi anak? Nah, pertama adalah kesan yang tertanam di dalam kepala anak. Ya. Kalau paradigma membatasi, maka kesan yang timbul di kepala anak adalah bahwa teknologi itu buruk buat kamu, merusak kamu. Itu sebabnya kamu perlu dibatasi pakainya. Sementara kalau paradigma memberdayakan, kita menanamkan kesan di kepala anak bahwa teknologi itu bisa baik, bisa buruk buat kamu. Kamu yang mesti bisa mengelolanya. Ya, jadi kesan yang akan timbul di kepala anak beda. Yang kedua, bentuk pesannya beda. Ya, paradigma yang membatasi, maka bentuk pesannya adalah berupa larangan atau batasan tanpa penjelasan. Pokoknya nggak boleh, pokoknya dilarang. Ya, itu sebabnya anak akan bisa timbul kesan sepertinya kayaknya bagi orang tua saya teknologi itu buruk ya.
Ya karena memang tidak ada penjelasan. Tapi kalau paradigma memberdayakan, maka bentuk pesannya adalah batasan atau larangan disertai dengan penjelasan dan bimbingan. Sebagai contoh, saya katakan kepada anak saya yang pra-remaja saat dia sudah punya gadget. Ya, saya membatasi penggunaan gadgetnya. Jadi jamnya dibatasi. Nah, kemudian saya juga menaruh aplikasi di HP-nya untuk memantau jamnya, jam penggunaannya. Tapi waktu saya menerapkan batasan itu, saya juga memberikan penjelasan kepada dia. Saya katakan bahwa semua hal yang baik kalau berlebihan pasti akan buruk. Itu sebabnya kamu perlu membatasi penggunaan kamu sendiri. Jadi saya menggunakan katanya kamu perlu membatasi, bukan papa yang membatasi. Ya, untuk menyampaikan pesan kepada dia bahwa ya sudah saatnya kamu sendiri belajar bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Nah, kedua soal penggunaan gadget yang saya masukkan aplikasi di dalamnya, ya, untuk memantau, ya saya katakan juga, saya ngomong bahwa saya menaruh aplikasi ya di dalam HP kamu untuk memantau berapa jam kamu menggunakan gadget. Saya jelaskan bahwa aplikasi itu akan memberikan informasi yang benar, yang akurat soal berapa lama kamu menggunakan gadget. Tujuannya supaya jelas, jadi kita nggak ada tebak-tebakan. Ya, Daddy juga nggak akan tuduh kamu atau menebak-nebak kamu sudah pakai berapa lama. Selain itu, kalau kamu misalkan mentok limitnya berkali-kali, maka kita bisa bicarakan. Ya, itu saya katakan kepada anak saya. Kan mungkin saja anak punya rencana di dalam kepalanya gitu ya, yang mau dia lakukan berkaitan dengan gadgetnya dia, yang mungkin saja baik, mungkin saja produktif. Ya, kita perlu memberikan ruang untuk dia bisa membicarakannya. Ya, kalau memang dia butuh gitu. Nah, ini yang disebut dengan paradigma memberdayakan. Jadi anak mengerti ya kenapa ada batasan dan kemudian terbiasa dengan batasan dan belajar untuk mengelola apa yang dia punya di tangannya. Ya, jadi ada dua bedanya antara paradigma membatasi dan paradigma memberdayakan. Nah, jadi sebenarnya di masa pandemi seperti ini, kan bukan soal boleh atau tidak boleh menggunakan gadget lebih dari 2 jam sehari misalnya. Seperti yang sering kita ngomong sama anak kita. Ya. Yang penting adalah anak perlu tahu bahwa ada perbedaan antara kondisi dulu dan kondisi sekarang, tapi maksud baiknya sama. Ya. Dulu, maksudnya kamu dibatasi adalah untuk maksud kesehatan. Ya. Untuk melindungi mata kamu. Nah, sekarang, maksudnya itu akan tetap sama. Tetap kamu perlu menjaga kesehatan mata kamu. Ya, tapi caranya berubah karena situasinya berubah. Dulu caranya adalah mengurangi pemakaian kamu. Ya. Tapi sekarang kan pemakaian justru sekarang harus tambah. Karena memang diperlukan. Caranya yang kita bedakan. Ya. Caranya adalah ya katakanlah ambil waktu jeda secara berkala. Dan saat jeda ya jelas nggak boleh lihat layar. Karena kan tujuannya emang membuat mata kamu istirahat. Ya. Ini yang membuat anak mulai belajar untuk berpikir tidak hitam putih. Boleh atau tidak boleh begitu saja. Ya. Apalagi untuk usia para remaja. Itu sudah mulai bisa untuk diajar berpikir seperti ini. Tapi ya ingat, kalau selama ini masih lebih banyak membatasi, ya, dan pada saat masuk pandemi tahun lalu itu baru mulai bergeser menjadi mendampingi dan memberdayakan, ya tentu butuh waktu untuk melihat hasilnya. Ya, jadi ya terlepas dari
berbagai tips mengenai bagaimana sih menerapkan aturan penggunaan gadget di masa pandemi. Yang perlu diingat orang tua adalah kalau memang begitu masuk pandemi baru bertransisi, ya ini adalah periode transisi. Ya, anak juga sedang berada dalam periode transisi. Dari membatasi, jadi belajar bisa memberdayakan. Ya tentu susah. Ya, jadi ya perlu sabar, tetap jalani tapi terus aja jalani, jangan menyerah. Ya, kalau yang sudah mulai bergeser waktu awal pandemi lalu, kemungkinan tahun ini sudah mulai melihat hasilnya. Jadi anak itu sudah mulai berdaya untuk mengatur penggunaan gadgetnya sendiri. Mestinya seperti itu. Tapi seandainya belum, terus saja menjalaninya secara konsisten, maka dia akan bergeser. Dan itu yang kita mau. Nah, jadi perubahan paradigma ini akan membantu orang tua untuk tidak rancu dengan penggunaan gadget anak di masa pandemi seperti ini. Nah, di video berikutnya saya akan membagikan beberapa tips yang saya praktikkan ya dari paradigma memberdayakan dalam hal anak saya menggunakan gadget. Jadi, saksikan saja video berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel Tanam Benih Foundation.